Karena kalau tidak ada orang yang sholat di dalamnya, satu daerah kubu ini dilaknat Allah SWT. Ada sholat subuh, tak ada sholat zuhur, hanya sholat Jumat, hanya sholat maghrib. Istahwazat alaihimus syayatin. Satu kubu ini dilaknat setan. Orang yang tak sholat berjamaah, hatinya susah menerima hidayah. Orang yang meninggalkan sholat berjamaah jauh dari rahmat Allah SWT. Kalau non mati jumpa kop tuh hukumnya apa mak? Kopnya lari karena takut nengok non mati. Jadi kalau ada ibu yang laki hatinya keras, maka banyak-banyak bersodako. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan bangga dengan masjid yang besar, karena kalau tidak ada orang yang sholat di dalamnya, satu daerah kubu ini dilaknat Allah SWT. Ada yang azan zuhur di sini, ada yang azan asar, ada yang azan subuh. Alhamdulillah, aku tak tahu. Jangan ada dusta di antara kita. Pernah kami lewat dari Pekanbaru, mau sholat subuh, penggalangan dana untuk Palestina. Berbunyilah azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kami pun singgah, tengok masjid berkunci. Masjid berkunci. Rasa-rasa mau saya tulis aja di depan, masjid hanya buka sholat Jumat saja. Masjid kalau tak ada sholat subuh, tak ada sholat zuhur, hanya sholat Jumat, hanya sholat maghrib. Istahwazat alaihimus syayatin. Satu kubu ini dilaknat setan. RT-nya kesetanan, RW-nya kesetanan, kadesnya kesetanan, kadusnya kesetanan, camatnya kesetanan. Bupatinya tak sebut kawan awak. Pak camat tak sebut abang kelas awak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalau kita mau selamat supaya jangan diganggu setan, tidak ada cara lain kecuali meramaikan dengan sholat berjamaah. Ibu jawab dengan jujur, ramai orang sholat berjamaah di sini? Tidak, kata ibu. Awas kalian pak. Mudah-mudahan setelah tabligh Agwar ini semangat sholat berjamaah. Jangan sampai imam jadi imam, dia jadi makmum, dia jadi yang membersihkan lantai, dia juga yang azan. Na'udzubillah. Ketika ditanya, kenapa kalian tak ke masjid? Sholat berjamaah itu fardu kifayah. Orang yang tak sholat berjamaah hatinya menjadi keras. Orang yang tak sholat berjamaah hatinya susah menerima hidayah. Orang yang meninggalkan sholat berjamaah jauh dari rahmat Allah SWT.
balon siapa lope itu? Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diganti Allah dengan balon yang baru. Begitulah orang kubu ini datang membawa anak-anak. Anak menangis dibolikan balon. Dibolikan balon talope pula. Diganti Allah dengan yang baik-baik insyaallah. Semua tetesan peluh keringat karena panas, kaki yang melangkah, semua itu cara Allah untuk menghapuskan dosa-dosa kita semua insyaallah. Semua yang hadir tabligh akbar ini bubar dari sini, dosanya diampunkan Allah, kecuali utang. Semua rezekinya dibukakan Allah. Mudah-mudahan yang dililit utang dilepaskan dari utang piutang. Banyak juga kubu utang. Lebih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran, menyambut bulan suci Ramadan. Sekarang sudah Jumadil Akhir, tak lama lagi Rajab, tak lama lagi Sya'ban, tak lama lagi Ramadan. Insyaallah Ramadan pentas ini belum tumbang lagi, dipasang lilin-lilin menyambut malam Lailatul Qadar, nampak semaraknya. Tapi jangan pula kalian bakar atap biar lebih semarak Pak Ustaz. Membuat ini susah, tapi menjaganya jauh lebih susah, betul? Apalagi di tempat kita ini hujan, boleh jadi lapuk. Menjaga persatuan jauh lebih susah lagi. Siap menjaga persatuan? Orang kalau sudah ikut di antara menjaga persatuan, pertama sholat berjamaah, yang kedua hari besar Islam, yang ketiga masih ada wirid Yasin di kubu. Hari apa, Bu? Hari Jumat. Bapak-bapak masih ada wirid Yasin, Pak? Hari apa Bapak wirid Yasin? Sama hari Jumat. Bapak nih malam Jumat, ibunya sore Jumat. Di dekat rumah saya wirid Yasin dibuat ibu-ibu sore Jumat habis asar. Habis membaca Yasin, tahtim, tahlil. Habis itu pengajian dengan Ustadz Abdul Somad. Habis itu tanya jawab untuk masyarakat sekitar. Jumat pertama akidah, wujud qidam baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat. Supaya jangan ikut aliran sesat, supaya tahu mana Allah, mana hantu, mana setan. Sekarang banyak orang tak bisa membedakan Tuhan hantu, Tuhan, 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 hantu. Yang kedua,
Jumat yang kedua mengkaji hadis, Ustadz Somad mengajar. Jumat ketiga mengkaji fikih supaya tahu dia darah haid, darah istihadah, mandi wiladah, apa larangan perempuan, supaya jangan memotong kuku, menggunting kuku, supaya tidak memotong rambut. Ini semua pelajaran diatur dalam fikih mazhab Syafi'i. Yang keempat, belajar tentang akhlak supaya tahu sopan santun, tata krama, budi bahasa. Jumat kelima, tahsin, idgham, ikhfa, gunnah, qalqalah, supaya dia bisa nanti kalau dijawab anaknya, mak, tadi aku ditanya di sekolah, kalau nun mati jumpa kop tuh hukumnya apa, mak? Kopnya lari karena takut nengok nun mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan salahkan orang wirid Yasin. Dia sudah mau baca Yasin, sudah alhamdulillah, tapi dari kecil baca Yasin sampai tua tak ada perubahan. Di tempat kami Pak Ustadz dari dulu baca Yasin, apanya yang berubah? Dulu tak pakai seragam, sekarang pakai seragam. Gara-gara pakai seragam tuh banyak ibu-ibu tak datang. Kenapa? Belum bayar iuran. Baca Yasin dekat rumah Ustadz Somad, tidak pakai iuran, tidak pakai seragam. Yang mau buat seragam silakan datang. Yang tak siap beli seragam jangan sampai tak datang. Saya tak mau orang tak wirid gara-gara tak punya seragam. Saya tak mau orang tak wirid gara-gara tak siap bayar iuran. Silakan datang. Rezeki datang dari Allah. Yang kaya-kaya bawakan makanan, yang kaya-kaya bawakan kue, yang kaya-kaya bawakan air minuman, yang tak kaya bawakan perut kosong. Begitu wirid Yasin tempat saya. Yasinnya setelah hatam surat Yasin, sekarang kita membaca tafsir surat Yasin. Yasin, bacanya 5 ayat ya Bu. Baca 5 ayat ya Pak. Ya Pak Ustaz. Ibu yang pertama 5 ayat Bu. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Masya Allah. Silakan ibu sebelahnya. Itu tando-tando. Tapi jangan langsung dicakapkan bebisik ke kawan sebelah. Memang tak pandai mengaji.